Salam, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara di dalam satu persekutuan doa malam Miracle Center ini. Mari kita mengikuti bersama-sama ibadah kita. Saya mengajak untuk kita semua berdoa, minta hadirat Tuhan memenuhi setiap persekutuan kita malam ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dalam malam ini adalah malam yang spesial, kami boleh berjumpa dengan Kristus. Lewat renungan malam ini, lewat persekutuan malam ini, biarlah kami memperoleh sesuatu yang baru daripada Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, berkati Tuhan, berkati. Sehingga persekutuan ini tidak sia-sia, tetapi kami memperoleh sesuatu yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan sepenuhnya. Kuasa Roh Kudus yang akan terus memimpin kami lewat ibadah persekutuan ini. Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk malam ini kita sama-sama akan mempelajari sebuah perjalanan hidup sebagai orang-orang percaya, di mana kita orang-orang yang percaya saat-saat ini kita diperhadapkan dengan banyak permasalahan, banyak tekanan, banyak pergumulan, banyak himpitan, bahkan tantangan ketika kita berjalan untuk menuju kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Hari ini kita akan berbicara tentang hidup tetap di dalam Dia. Bagaimana seorang yang percaya kepada Yesus Kristus, itu ada Roh Kudus yang ada di dalam hidupnya. Dan ketika mereka percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh itu ada dan hinggap di dalam hidup kita, Roh itu ada di dalam hati kita, dan apakah kita tetap hidup di dalam Roh itu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seorang rasul yang luar biasa dipakai Tuhan. Dia berkata di dalam Kolose pasal yang kedua, ayat 6 dan ayat ke-7, ayat ini menjadi satu topik pembicaraan kita, topik untuk kita belajar bagaimana kita hidup tetap di dalam Dia. Ayat ini berkata seperti ini, Bapak Ibu yang ada di rumah silakan buka Alkitabnya atau lewat tab atau lewat handphone atau apa saja. Kita akan baca bersama-sama di dalam Kolose pasal yang kedua ayat 6 dan ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata seperti ini, kamu telah menerima Yesus, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ayat-ayat ini disampaikan oleh Rasul Paulus pada zaman itu, di mana ini ditekankan kepada orang-orang percaya yang ada di Kolose. Di mana mereka menghadapi semua tantangan, di mana mereka semua menghadapi segala sesuatu rintangan tentang iman percayanya kepada Kristus. Yesus Kristus Tuhan yang menyertai kehidupan Paulus, yang menyertai kehidupan para nabi, yang menyertai kehidupan para rasul pada zaman itu, tidak pernah terlewatkan apa itu yang disebut dengan tantangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini atau zaman ini, semua orang-orang percaya adalah orang-orang yang memberitakan kabar baik tentang keselamatan. Karena kita sudah diselamatkan, karena kita memperoleh kasih karunia Tuhan. Dan di dalam kehidupan kita, tidak sepertinya apa yang kita bayangkan mulus-mulus saja. Tetapi pada zaman-zaman dahulu, ketika Kristus pun datang ke dunia, Dia mengalami tantangan yang luar biasa. Baik itu oleh orang-orang para ahli kitab, ahli Taurat, baik itu orang-orang di bidang agama, Tuhan Yesus mengalami tantangan yang luar biasa. Karena tidak sama antara pola program daripada Allah di surga dengan manusia, dengan dunia. Makanya pada zaman itu Yesus Kristus pun mengalami
Dan tindasan-tindasan demi tindasan terjadi ketika para rasul, para utusan-utusan Kristus ketika Yesus naik ke surga, mereka pun mengalami tantangan. Dan orang-orang kudus yang dilayani oleh beberapa rasul, khususnya yang ada di Kolose ini, Paulus menekankan kepada orang-orang percaya bahwa hidupnya di sini disebutkan kamu telah menerima Kristus Yesus. Orang-orang percaya pada zaman itu diingatkan bahwa sesungguhnya hidupnya telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kenapa hidup orang-orang percaya harus tetap di dalam Kristus? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi orang yang percaya saja itu tidak cukup. Menjadi anak Tuhan, menjadi pelayan Tuhan itu tidak cukup untuk di dalam menghadapi kehidupan akhir zaman ini. Tetapi Tuhan mengingatkan malam ini buat kita semua lewat Kolose 2 ayat yang ke-6 ini, dikatakan bahwa karena itu hendaklah kamu tetap di dalam Dia. Kenapa kita harus tetap di dalam Kristus? Karena di dalam menghadapi tantangan ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu semua yang ditawarkan oleh dunia, itu semua yang kita hadapi di dalam dunia ini, semuanya akan menindas iman percaya kita, sehingga kita mengalami kelemahan rohani kita, sehingga kita mengalami satu himpitan dan tekanan, dan roh kita menjadi lemah. Dan ketika kita mengalami kelemahan roh, maka di situ iblis semakin menjengkram, ketakutan, kekhawatiran, semuanya akan menjadikan kita tawar dalam Yesus. Untuk itu diingatkan, hendaklah hidup tetap di dalam Dia. Hidup di dalam Kristus berarti selamanya tinggal bersama dengan Kristus. Hidup di dalam Dia artinya kita selalu bersekutu dengan Yesus Kristus. Hidup di dalam Dia itu selalu ada bersama-sama dengan Yesus Kristus. Dan tidak pernah lupa bersekutu dengan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu hari ada 24 jam. Satu minggu ada 7 hari. Berapa banyak kita mengalami satu persekutuan dan perjumpaan dengan Kristus? Jujur Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hendaklah hidupmu itu berjalan bersama Yesus, diam bersama Yesus. Karena hari-hari yang kita lewati 7 hari, 31 hari, bahkan 1 tahun, itu berapa banyak kita selalu bersekutu dengan Yesus. Artinya, berapa lama kita tinggal di dalam Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita tinggal di dalam Yesus Kristus Tuhan, apapun di dalam aktivitas kita, kita tidak gentar mengalami tantangan. Walaupun itu sulit, walaupun itu sangat-sangat sulit untuk kita berbuat. Tetapi minimal ketika kita tinggal di dalam Yesus, ada satu warning, ada satu kekuatan, ada satu perlindungan Tuhan. Karena kita tinggal di dalam Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup di dalam Dia berarti bertingkah laku seperti Kristus. Hidup di dalam Dia berarti di mana kita ada, di situ Kristus nampak. Hidup di dalam Dia, kita selalu dapat kemampuan untuk menghadapi tantangan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berapa banyak orang yang mengaku dirinya mempercayai Tuhan, tetapi sungguh sebenarnya mereka tidak hidup di dalam Dia.
Saya ulangi, berapa banyak orang yang mengaku bahwa dirinya percaya kepada Yesus, tetapi dia tidak tinggal di dalam dia. Di dalam sebuah perumpamaan, Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar. Apabila engkau tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalammu, apa saja engkau akan berbuah. Engkau akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa yang berdampak. Dan berapa banyak kita sebagai anak-anak Tuhan yang tidak berdampak hidupnya bagi dunia. Untuk itu Bapak Ibu kita diingatkan, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Artinya hidup di dalam Dia itu yaitu selalu mempercayai Tuhan. Baik itu doa kita, baik perenungan kita akan firman Tuhan. Kalau kita merenungkan firman Tuhan sepanjang hidup ini, saya enggak tahu perenungan Bapak Ibu di rumah masing-masing. Adakah waktu yang diberikan buat Tuhan? Kita mengambil waktu saat teduh, entah itu membaca firman Tuhan, entah itu kita berdoa kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh yaitu ada satu passion, satu kegairahan untuk berjumpa dengan Yesus. Dan saya terlalu yakin, ketika kita sungguh-sungguh, kita enggak takut menghadapi tantangan. Walaupun itu sulit untuk dihadapi, tapi tetap berjalan bersama Kristus. Kenapa? Karena kita di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Siapakah lawan kita? Itu marilah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bagaimana hidup kita tetap di dalam Dia? Yaitu selalu bersekutu dengan Tuhan. Selalu mencari Tuhan. Entah itu waktu pagi, entah waktu malam, mungkin kita enggak sempat pagi, kita memberikan waktu malam. Mungkin kita di kantor, kita memberikan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Bapak Ibu, Allah kita, Yesus Kristus, tidak pernah membatasi perjumpaan dengan orang-orang kudusnya. Entah itu Anda di rumah, entah itu Anda di kantor, entah itu Anda di dalam perjalanan, entah itu Anda lagi bersekutu di dalam rumah Tuhan. Tuhan tidak pernah dibatasi dengan waktu ketika kita haus dan rindu hidup di dalamnya. Ada perenungan, ada ketaatan akan firman Tuhan. Dan ketika kita melakukan yang namanya perlindungan Tuhan, kita dimampukan untuk menghadapi semua tantangan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang kedua di sini dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Ada dua gambaran di mana firman Tuhan ini mengumpamakan yaitu tanaman dan bangunan. Yang pertama tadi disebutkan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Yang kedua disebutkan, dan dibangun di atas Dia. Saudara bicara tentang berakar, ini bicara tentang tumbuh-tumbuhan. Setiap tanaman yang hidup, setiap tanaman yang mau bertumbuh, dia harus berakar. Kenapa dia harus berakar? Supaya dia bertumbuh. Dan ketika tanaman itu bertumbuh, tanaman itu akan menghasilkan daun, menghasilkan bunga, menghasilkan buah. Dan tanaman itu semakin hari semakin tinggi dan semakin besar. Dan tanaman itu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat buat yang lainnya. Bagaimana dengan kekristenan ini? Apakah kita cukup hanya hidup di dalam Dia? Makanya Alkitab berkata berakar. Kenapa harus berakar? Karena supaya kita bisa bertumbuh dan berbuah. Kekristenan yang tidak pernah mengeluarkan akar
dia hanya sebagai pohon seperti tanaman kecambah. Walaupun kecambah itu berakar, tetapi dia ada waktunya dia akan mati. Tetapi tanaman yang berakar kuat, dia akan mencari dan mencari dan mencari makanan yang bisa membuat tanaman itu bertumbuh. Bapak Ibu, saya mempelajari sebuah tanaman itu bicara tentang pohon kurma. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kisah ini sering kita dengar. Tapi makna dari kisah ini adalah sebuah makna yang luar biasa. Ketika seseorang menanam biji daripada kurma, tanaman itu dimasukkan ke dalam tanah yang berpasir karena kondisi tanaman yang ada di Timur Tengah itu adalah tanah yang berpasir. Dan untuk dapat bertumbuh, untuk dapat biji itu menjadi besar, maka di atasnya ada tekanan, yaitu diberikan batu. Untuk apa? Supaya itu benih tidak diempas oleh angin, tidak dibawa oleh banyak hal, sehingga tanaman itu, benih itu bisa bertumbuh. Dan ketika bertumbuh, itu akar mencari dan mencari dan mencari untuk mendapatkan makanan sehingga benih itu menjadi tanaman. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena tanaman itu dikasih batu, dikasih tekanan, dikasih berat, dia akan mencari tempat untuk dia bisa bertumbuh. Nah, ini pohon kurma. Perumpamaan ini menjadikan saya teringat bahwa ketika kita menjadi orang percaya, itu tidak sekedar kita percaya terus hidupnya enak, instan dan luar biasa. Tapi dengar baik-baik, ketika kita percaya, itu tekanan demi tekanan itu selalu ada. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yang dilahirkan sebagai orang Kristen yang sejak lahir, beda dengan orang-orang yang hidup menerima Yesus dari keyakinan yang bukan Kristen keluarganya. Salah satunya saya. Keluarga kami adalah keluarga yang tidak mengenal Yesus. Ketika kami menerima Yesus, ketika kami mulai bertumbuh di dalam Tuhan, berapa banyak pengorbanan, tekanan demi tekanan itu terjadi dalam keluarga rumah tangga daripada keluarga orang tua kami. Tapi puji Tuhan, karena iman percaya daripada orang tua kekasih kami, hingga kami semua hidup di dalam Tuhan. Kami tetap mencari dan mencari. Dan puji Tuhan, salah satu daripada benih yang daripada orang tua kami, yaitu saya bisa menjadi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi tanaman itu adalah organisme hidup yang menyerap segala kekayaan. Jadi kalau hidupnya orang Kristen tidak berakar, dia akan mudah tergoncangkan. Dia tidak bisa bertumbuh dengan baik, dia tidak bisa berbuah. Bagaimana kekristenan kalau tidak berbuah? Ingat, satu perumpamaan ketika Yesus berjalan dan ketika menemui sebatang tanaman yaitu pohon ara. Dan batang itu cukup besar, daun-daunnya cukup rimbun. Tetapi di saat itu Tuhan ingin sekali melihat buahnya. Tetapi buah itu tidak didapati satupun. Tetapi cuma pohon itu jadi besar, pohon itu menjadikan sesuatu yang dimana daunnya cuma rimbun, tetapi tidak menghasilkan buah. Dan Tuhan katakan, kamu akan mati karena engkau tidak berbuah. Bapak yang dikasih Tuhan, kekristenan yang cuma bertumbuh tidak berbuah, tidak menghasilkan apa-apa, maka kerohanian kita akan menjadi kerohanian yang mati. Kekristenan hanya sebatas kekristenan agamawi, tetapi tidak melekat tentang Yesus, karena kita tidak bisa memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau
bicara tentang bangunan disebut di sini dibangun di atas Dia. Saya teringat perumpamaan di dalam perumpamaan antara bangunan yang dibangun di atas pasir dan bangunan yang di atas tanah. Di mana ketika di atas pasir ada gelombang, ada tantangan, maka itu yang disebut rumah itu jadi roboh. Tetapi bangunan yang kuat, yaitu bangunan yang memiliki pondasi yang luar biasa. Kekristenan harus didasari dengan pondasi yang luar biasa. Apa itu pondasinya? Yaitu firman dan doa. Kalau kekristenan tidak dilandasi dengan firman dan doa, maka kekristenan itu akan menjadi rapuh. Tantangan apapun yang dihadapi, itu akan menjadikan terhempaslah kehidupan iman kita. Berapa banyak kalau kita melihat kondisi yang tidak menentu ini. Orang-orang mulai imannya terganggu, imannya mulai tergoda, imannya mulai jatuh, imannya mulai tumbang, dan imannya mulai ditinggalkannya. Dan rohaninya menjadi mati dan mereka meninggalkan Kristus. Kenapa bisa begitu? Karena dia tidak berakar, karena hidupnya tidak dibangun di dasar iman yang teguh, yaitu firman dan doa. Saya terlalu yakin umat Tuhan Miracle Center, baik yang ada di rumah maupun yang ada di studio, dan semua saudara-saudara seiman yang mendengar dan melihat dan menikmati berkat Tuhan pada malam ini. Dengar baik-baik. Kabar ini luar biasa. Kita semuanya banyak yang mengharapkan kedatangan Yesus Kristus yang kali kedua. Tapi dengar baik-baik. Sebelum Yesus datang kali yang kedua, itu ada terjadi sesuatu yang luar biasa. Yaitu yang disebut dengan bencana. Dan bencana ini menggoyahkan iman orang-orang percaya. Jikalau kita tidak tinggal dan tidak berakar dan tidak dibangun dalam Kristus. Sebelum semuanya terjadi. Malam ini Bapak Ibu, mari hiduplah tetap di dalam Dia. Mau dibangun di dalam Dia. Mau dijadikan bahagian daripada Kristus yang menjadikan kita adalah umat pilihannya. Menjadi duta-dutanya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini yang perlu buat kita semua. Jadi mari kita tancapkan pilar-pilar penopang kehidupan kita, kerohanian kita, yaitu firman Tuhan. Baik kepada anak-anak kita, baik kepada orang-orang yang kita kasih. Mari kita mulai untuk menyukai firman Tuhan. Mari kita memulai untuk menyukai, kita berdoa. Mari kita menyintai waktu-waktu bersekutu dengan Tuhan. Karena di balik itu, di balik kondisi yang seperti ini, kita akan mengalami perubahan cara pandang kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Puji nama Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di sini dikatakan, hendaklah kamu bertumbuh teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Iman apa yang diajarkan? Hari-hari ini banyak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, yang menjanjikan sesuatu dengan mengatasnamakan kebenaran. Tapi sesungguhnya kebenaran itu hanya kita dapat dalam Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di sini disebutkan, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati yang melimpah dengan syukur artinya tidak menuntut dengan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Kita berharap kepada Tuhan boleh. Kita merindukan berkat yang luar biasa boleh. Kita merindukan sesuatu yang rindu kita dapatkan. Tidak salah. Tetapi jangan sekali-sekali mengklaim, Tuhan aku percaya janjimu. Aku tuntut janjimu. Ini yang salah. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mengucap syukurlah di saat doamu belum terjawab. Mengucap syukurlah jikalau hari ini ada makan minum yang sederhana. Mengucap syukurlah
Kalau hari ini kita masih bernapas walaupun mungkin sakit kita belum sembuh. Dan mengucap syukurlah. Tantangan kehidupan yang menyesakkan nafas kita. Kita masih dalam pimpinan Tuhan. Ini yang penting Bapak Ibu. Ini yang diperlukan Tuhan agar hari-hari ini kita tetap percaya bahwa Yesus itu Tuhan yang sanggup melepaskan kita dari segala permasalahan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk malam ini Bapak Ibu, mari untuk kita bisa memuliakan Tuhan, untuk bisa mengagungkan nama Tuhan lewat hidup kita. Apakah kita ini orang-orang Kristen yang hidup di dalam Dia, yang berakar dan yang dibangun di dalam Dia lewat iman percaya kita. Iman percaya kita akan kita dapati akan terus bertambah dan bertumbuh dan berbuah kalau kita menyukai firman dan doa. Malam ini sekali lagi saya katakan buat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk kita tetap di dalam Tuhan, jangan bersungut-sungut lagi. Jangan menyukai keinginan kita, tapi sukailah kesukaannya Tuhan. Yaitu apa? Kita tinggal di hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, biarlah malam ini adalah malam yang penuh sukacita. Biarlah kita selalu, walaupun di dalam tekanan, walaupun di dalam tantangan, walaupun di dalam permasalahan apapun, mari jangan tinggalkan Tuhan. Tetap di dalam Dia. Ada waktu Tuhan. Bukan waktu kita. Tapi waktu Tuhan adalah waktu yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Anda diberkati malam ini. Haleluya. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kami mengucap syukur untuk malam ini Tuhan. Engkau mengajarkan arti daripada kehidupan iman kami. Kami sadar bahwa di dalam hidup ini Tuhan. Banyak tantangan. Di dalam perjalanan iman kami. Sulit untuk kami melakukan yang terbaik, bahkan yang baik sekalipun. Tapi Tuhan ajarkan, mengingatkan kami. Di dalam penyesatan zaman ini. Di dalam pengajaran-pengajaran yang menjadikan kami khawatir. Hari ini kami tidak khawatir. Hari ini kami memperoleh kekuatan. Asal kami tetap tinggal di dalam Engkau. Karena ketika kami tinggal di dalam Engkau, Engkau pun tinggal di dalam kami. Dan apa saja yang kami perbuat, dijadikan Tuhan kuat, dijadikan Tuhan berhasil. Berhasil di dalam arti kami mampu menghadapi tantangan ini. Tuhan berkati. Berkati anak-anakmu yang ada di rumah. Siapapun mereka, khususnya umat Tuhan Miracle Center. Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Engkau memberkati gerejamu. Engkau memberkati gembala sidang kami. Para aktivis, para pemimpin gereja ini. Baik Bapak Gembala, keluarga dan semua kerabat kami di dalam pelayanan Miracle Center. Tuhan berkati. Agar kami tetap kuat tinggal di dalam Tuhan. Karena kami terlalu yakin orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Orang-orang yang percaya bahwa Yesus itu ada dalam hidup kita. Kami tidak melakukan sesuatu yang salah. Karena Tuhan selalu mengingatkan. Terima kasih Bapak. Menaikkan syukur kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa, haleluya. Amin. Tuhan memberkati.